Selamat datang di Kenjelo. Di video kali ini akan saya informasikan tentang pendaftaran Bintara PK TNI Angkatan Laut untuk gelombang 1 tahun 2022. Di sini saya sudah dapatkan formulir beritanya yang terbaru dari TNI Angkatan Laut. Nah, akan saya bacakan untuk pendaftaran Bintara PK TNI Angkatan Laut untuk gelombang 1 tahun 2022. Yang pertama, telah dibuka pendaftaran Bintara TNI Angkatan Laut untuk putra-putri bangsa untuk dididik menjadi Bintara TNI Angkatan Laut untuk gelombang 1 tahun 2022. Untuk persyaratan umum, warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berusia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 9 bulan pada saat dibuka pendidikan. Jadi saat nanti dibuka pendidikan, contohnya untuk di Pusladik Sarma akan dibuka pendidikannya 8 April. Jadi saat 8 April itu tidak boleh melebihi usia dari 22 tahun. Maksudnya itu, jadi saat dibuka pendidikan tidak boleh melebihi dari 22 tahun dan tidak boleh kurang juga dari 17 tahun 9 bulan. Nah, jadi 17 tahun 8 bulan juga belum masuk di sini persyaratannya. 17 tahun minimal 17 tahun 9 bulan. Itu maksudnya. Jadi saat dibuka pendidikan tidak boleh melebihi dari 22 tahun dan tidak boleh kurang dari 17 tahun 9 bulan. Sehat jasmani dan rohani, termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu yang dibuktikan dengan SKCK. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim Panda serta Panpus yang ditunjuk oleh Kasal. Nah, itu untuk persyaratan umumnya. Untuk persyaratan lainnya, yaitu pria atau wanita yang tinggi badan minimal 163 cm untuk pria dan minimal 160 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang. Jadi untuk tinggi badan untuk pria itu minimal 163 cm dan untuk wanita itu 160 cm. Setelah itu berijazah minimal SMA, MA atau SMK, teknik mesin, elektro, perkapalan, nautika dan akuntansi dengan nilai akhir rata-rata UAN ditambahkan dengan UAS hasilnya 55,00. Tuh. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung mulai saat dilantik menjadi Sersan 2 atau Serda. Itu untuk persyaratan lainnya. Dan untuk persyaratan tambahan itu belum pernah nikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti Dikma, bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain harus mendapatkan pengesahan dari Kemdikbud atau ini Dikdikbud setempat atau dengan Kemenristek dan Dikti. Jadi kalau yang punya ijazah luar negeri itu harus mendapat pengesahan dari Depdikmas, Depdiknas ataupun Dikdikbud. Nah, itu maksudnya di sini. Bagi yang sudah bekerja wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi tempat bekerja terkait dan surat pernyataan bersedia dihentikan dari status pegawai apabila diterima menjadi Bintara PK TNI Angkatan Laut. Nah, jika sekarang ini posisinya sudah bekerja, karena ini kan maksimal umur 22 tahun. Saat lulus SMA itu Anda bekerja, habis itu sekarang pengen mendaftar menjadi Bintara PK TNI Angkatan Laut, harus mendapat persetujuan dari instansi dan membuat pernyataan bahwa saat nanti diterima
diterima menjadi prajurit TNI Angkatan Laut agar mengundurkan diri dari instansi tempat bekerja, itu maksudnya. Nah, ini untuk berdomisili itu minimal 12 bulan atau setahun, ini 12 bulan atau di wilayah Panda atau tempat pendaftaran terdekat yang dinyatakan secara sah administrasi maupun fakta terhitung dari tanggal dibuka pendaftaran. Jadi saat dibuka pendaftaran itu sekarang tanggal berapa kemarin dibuka itu, tanggal contohnya nih dibuka online tanggal 13 Desember ya. Saat 13 Desember itu udah berdomisili di tempat seumpama dari Surabaya ikut kakaknya atau di ini ke Jakarta, jadi udah berdomisili selama setahun terhitung dari tanggal dibuka online 13 Desember. Nah, itu untuk domisili itu 12 bulan atau setahun di tempat pendaftaran daerah. Yang selanjutnya memiliki kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan sejenisnya. Jadi bagi yang belum punya BPJS ataupun kartu kesehatan lainnya, silahkan sekarang diurus, karena ini menjadi persyaratan yang sudah ditentukan oleh TNI Angkatan Laut, jadi tidak boleh ditawar-tawar lagi. Untuk jadwal kegiatan silahkan, kemarin sudah saya terangkan di video saya selanjutnya, tidak ada perubahan di sini. Untuk pendaftaran, untuk validasi, untuk seleksi tingkat daerah, dan untuk pendidikan pun di sini sama-sama. Silahkan lihat di video saya sebelumnya. Di sini ada untuk Sadik Sorong, Sadik Makassar, Sadik Tanjung Uban, dan Pusladi Sarmil Surabaya. Silahkan kali lagi kalau ingin lihat untuk pendaftarannya, silahkan lihat di video saya selanjutnya. Sudah saya terangkan, kalau ini saya baca terlalu panjang. Nah, selanjutnya tim seleksi tingkat daerah ditunjuk berdasarkan surat perintah Kasal. Ini untuk panitia tiap-tiap lanal dan lainnya ditunjuk langsung oleh Kasal. Materi tingkat daerah juga sudah saya terangkan di video saya selanjutnya. Yang paling penting di sini apalagi nih, untuk tingkat pusat. Untuk tingkat pusat itu kesehatan umum, apalagi nih, kesamaptaan jasmani, administrasi, akademik, dan sidang pantuker. Untuk penambahan, untuk di tingkat pusat ada tes uji akademik untuk pengetahuan umum. Untuk uji akademik itu jangan bingung, jadi sama aja untuk pelajaran-pelajaran seperti yang ada di SMA ataupun sekolah MA atau lainnya. Untuk pengetahuan umum itu yang penambahan untuk di tes di pusat di Lapetal Malang kalau untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Yang paling penting ini untuk ini jangan sampai lupa, ini yang paling penting, seluruh calon wajib menyerahkan surat vaksinasi 1 dan 2, surat keterangan bebas COVID asli minimal berdasarkan pemeriksaan swab antigen dengan hasil negatif kepada panitia daerah sebelum mengikuti kegiatan seleksi tingkat daerah. Nah, ini yang harus dipedomani. Jadi sebelum mengikuti kegiatan seleksi tingkat daerah, ini seluruh calon wajib menyerahkan surat vaksinasi 1 dan 2, surat keterangan bebas COVID, dan vaksinasi dan bebas COVID sebelum melaksanakan tes seleksi tingkat daerah. Jangan sampai lupa, ini dipedomani. Yang belum vaksin mungkin karena dengan peraturan sekarang yaitu resiko, karena vaksin sudah digalakkan pemerintah dari kemarin-kemarin. Untuk yang lain-lainnya, Panda mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan swab antigen dengan biaya mandiri dari calon dan memastikan keabsahan surat hasil pemeriksaan pelaksanaan 1 hari sebelum jadwal keberangkatan ke panitia pusat. Ini untuk pemeriksaan antigen itu akan
dikoordinir oleh TNI Angkatan Laut mungkin ini, tapi dengan biaya mandiri. Saya ulangi lagi, Panda mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan swab antigen dengan biaya mandiri dari calon dan memastikan keabsahan surat hasil pemeriksaan dan pelaksanaan 1 hari sebelum jadwal keberangkatan panitia pusat. Jadi ini yang sudah lolos ke dari seleksi tingkat daerah akan dibawa ke panitia pusat dengan membuktikan swab antigen. Yang lainnya, kegiatan seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut tingkat daerah dan pusat wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat dan disiplin. Misalnya selama pendaftaran atau seleksi tidak dipungut biaya ataupun gratis. Jadi selama pelaksanaan seleksi ataupun pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis. Itu yang informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab informasi-informasi sekitaran pendaftaran Bintara PK TNI Angkatan Laut untuk pria dan wanita gelombang 1 tahun 2021. Tetap berusaha, tetap berlatih, jangan pernah putus asa sampai cita-cita terwujud. Sekian, terima kasih. Bravo TNI.